itu project Dede. Nyampe pokoknya mah minimal 1 orang lihat, 1 orang like mah itu bisa aja narik itu narik algoritmanya GitHub ngelirik nih. Wah, ini ada yang like, ini berarti berguna, ditingkatin nanti ke beranda, diliatin ke orang dan ke orang. Nanti lama-lama jadi rame. Ya gitu rame. Tapi kita juga nih kalau misalnya ada pesaing nih. Misalnya si ini tahu nih, wah ini kita harus bikin yang lebih bagus nih. Nah, misalnya bikin lagi. Nah, bisa jadi orang-orang pindah. Makanya dia lagi ningkatin terus ini. Lagi nyari kelemahan di project orang, ada apa yang lemahnya. Misalnya gak ada fitur ini. Nah, dia tambahin nih, berusaha nambahin ke project Dede. Nanti orang-orang ngelirik, wah ini mah lengkap nih, ada ini, dipakai buat security. Nah, nanti dipakai lagi. Lama-lama di-share ke orang dari mulut ke mulut, udah deh rame. Ya jadi prinsipnya kayak YouTube, kayak apa sih? Iya, cuman itu gak bakal dapat duit sih Pak dari sini mah. Kecuali kalau kita nambahin sponsor gitu. Jadi kita nanti nawarin ke orang buat jadi sponsor kita. Tapi susah juga sih. Ya juga makanya lagi kembangin dulu nyampe ada orang yang lihat lah minimal. Atau ada orang yang pakai, ada orang itu Python itu apa sih? Bahasa pemrograman kayak kan HTML, CSS. Yang Bapak suka pakai bikin website itu sebenarnya katanya bukan bahasa apa. Katanya itu teh aslinya soalnya cuma buat satu fungsi doang. Bikin website, gak bisa tuh bikin yang lain, bikin ini. Jadi dia anggapnya itu bukan bahasa pemrograman. HTML itu. Ya HTML. Dengan CSS. Cuman yang itu Pak, tahu kan yang suka ada Bapak JavaScript nih, yang JS itu. Itu mah bahasa pemrograman. Soalnya bisa juga dibikin buat hal lain. Kan awalnya JavaScript juga sama kayak HTML tuh, dikiranya tuh cuma buat website. Cuman pada waktu itu teh ada project yang bikin JavaScript bisa nyari celah di website orang. Nah, jadinya JavaScript dikenal nih. Wah, ini bisa. Padahal aslinya emang JavaScript itu bisa tuh bikin ini. Cuman baru ada aja orang yang nyadar gitu. Ini bisa dibikin ini. Kecuali HTML sama CSS emang dibuatnya untuk website dari dulu juga. Jadinya nyampe sekarang HTML bukan bahasa pemrograman. Kalau itu MTI apa tadi? Itu mah lisensi. Oh, lisensi. Ya itu mah MIT Apache. Oh, MIT ya, MTI Bapak suka lihat. Itu mah kategori lisensi. Lisensi. Kalau udah Apache itu kayak apa itu tingkatnya? Apache juga sama lisensi. Jadi kita bisa make dua lisensi atau lebih juga bisa. Bayar nggak sih kalau lisensi? Enggak. Kita bisa aja naruh langsung, kita copy teks. Kita copy teksnya, nanti taruh di file lisensi MIT misalnya. Taruh, tambah lagi nih kalau misalnya menambah lisensi Apache, taruh. Nah, ini tuh beda nih kegunaannya nih. Kalau MIT itu bisa dipakai buat user juga. User bisa pakai. Kalau Apache biasanya perusahaan yang pakai. Kan kayak bahasa pemrograman yang dia pakai nih RAS itu juga di Bapak tuh Mozilla gak? Mozilla. Bapak pernah pakai dulu. Nah iya itu Mozilla yang nyiptain bahasa pemrograman ini. Nah jadi kan karena dibuat sama perusahaan, dibuatlah tuh itu, jadi dia tuh makainya lisensi Apache. Kalau MIT juga dia masih pakai, soalnya bisa juga dipakai sama user. Jadi beda tuh. Kan kayak ini kayak Chrome, kayak Mozilla, ada lagi Bing, itu kan itu Bing, kan. tahu Microsoft Bing. Oh, banyak kan itu macam-macam. Bayang Bapak pakai sekarang ada apa? Satu lagi apa sih ya? Google. Bukan Google itu. Bukan Google, apa sih itu? Microsoft. Apa sih ya, lupa. Jadi banyak ternyata gitu tuh, bukan hanya sekedar Google aja kan. Iya. Hari ini yang menguasai Google. Tetapi pada itunya banyak kayak Mozilla. Tapi Google tuh ngusahain banget ya di website di mana tuh. Ngusahain banget. Jadi dari tahun apa dah dulu teh dibuatnya teh katanya teh sama anak kuliahan ternyata Pak. Sama anak kuliahan yang ide bikin ini gitu.
Nah dia teh duaan, awalnya tuh kantornya tuh cuma di garasi rumah. Lama-lama jadi gede dikenal sama Ya orang. kan dijual berarti kan dia ke Google ya itu tuh kali. Bu Google malah dibuat sama mereka. Bukan Google yang beli, tapi Google yang mereka yang ciptain Google. Awalnya perusahaannya cuman garasi rumah. Mereka dapat duit, mereka lulus kuliah, bikin perusahaan, habis itu mereka juga promosiin ke komunitas orang-orang yang coding. Bukan coding doang sih, banyak lah pokoknya mah. Mereka nawarin ke perusahaan buat pakai ini. Lah lama-lama tuh karena dianggapnya efektif dan berguna. Nah dia tuh jadi terkenal tuh tahun 2000 berapa ya? Google tuh terkenalnya. Pokoknya udah lama ada Google terkenalnya kan. Bertahun-tahun nih. Sampai sekarang. Coba deh cari. Google teh awalnya pokoknya mah dibuat sama anak kuliahan yang coba siapa pencipta Google yang mendirikan perusahaan ini pada September 1998 di Menlo Park, California. Mereka mengembangkan mesin pencari. Oh, gara-gara mesin pencari, Pak. Kan yang search kayak gini nih, Ya mesin pencari itu kan gitu. Banyak kan yang itu. Ada Google, ada Mozilla. Wah, Pak, ternyata ini nih yang satu nih yang si ownernya lahirnya di Uni Soviet ternyata. Kok bisa kerjasama sama yang Amerika ya? Pak, gara-gara udah runtuh gitu ya. Nggak ada masalah, masa itu mah banyak kayak Cina yang di Amerika, mereka di Cina, tapi kan mereka tidak dalam konteks politiknya deh. Keduanya gitu. mendirikan Google dari sebuah garasi. Dan kini Google telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Oh, pada tahun 2019, keduanya mundur dari jabatan puncak di perusahaan induk Google, Alphabet. Alphabet juga nih ya induknya Google itu. Jual merchandise-nya Google, habis itu pokoknya semua yang dari Google. Ini teh perusahaan bukan perusahaan induknya, apa ya namanya? Perusahaan keduanya lah pokoknya mah. Perusahaan bawahannya, namun tetap pokoknya begitu. Google jadi penguasa tuh nyampe sekarang. Puncaknya tuh ternyata 2000 berapa ya? Coba. 2022 kayaknya. 2002 apa? Puncak kejayaan Google. 2002 lah. Sabar. Oh, 2015 nyampe 2020-an. Ternyata dari 2015 katanya Google mencapai tingkat tertinggi dalam pangsa pasar pencarian global mencapai 92%. Bagus. Wah. Sejak tahun Januari 2015, Google mempertahankan lebih dari 93% pangsa pasar mesin pencari. Sekarang mau dipakai di mana-mana ya. Hampir 100% nih mah. Oh ini nih. Kalau dominasi browsernya itu tahun 2025. Kalau nulis coding pakai K, pakai C. Coding. Kalau bahasa Inggrisnya coding, kalau bahasa Indonesia coding biasa. Iya. Terus jadi maksudnya orientasinya kemana nih sekarang nih? Maksud Bapak nih biar jelas. Ke arah mana? Maksudnya? Jadi sekarang kan di coding, dia pengen apa sih dulu? Coding jadi awalnya mah cuma bikin website ya. Cuman dia lama-lama kayak gak seru nih kalau cuma bikin website. Dia pengen bikin sistem pertahanannya. Dia cari tuh sistem pertahanan website. Nah ternyata ada tuh namanya security developer. Nah dia mulai belajar. Ternyata jadi security developer tuh gak gampang, Pak. Harus belajar banyak bahasa pemrograman ternyata. Pasti lah. C++, C, abis itu juga sekarang yang lagi naik daun mah Rust nih dari tahun 2015 mendominasinya. Habis itu juga banyak lah, Python juga harus tuh. Nah, habis itu Dede ya sih cuma mau jadi security developer, kalau enggak mah security developer yang bikin sistem keamanan. Security engineer juga sama, cuma bantu-bantu gitu. Ya deh minimal mah kerja di mana ya nanti. Pokoknya mah dia kuliah IT dulu. Pengennya di ITB. Udah nggak sayang di UI, nggak sayang di ITB.
pas di UI mah deh kan belum kenal coding. Iya, maksud Bapak tuh kalau bicara kuliah mah kan masih panjang. Yang Dede ketahui hari ini, yang Dede dapatkan hari ini, kan tidak sedikit anak-anak juga punya produk, punya penelitian dalam konteks keahlian Tersendiri. tersendiri gitu ya. Baik secara didaktika, apa sih, secara alami tanpa ada yang memandu gitu. Dede gak ada yang mandu kan? Nah iya maksudnya gitu, bahwa itu apa nih? Walaupun dia tidak terlalu memaksa harus ada itu, jadi harus ada itu maksud Bapak. Apa nih? Ya, Mau apa minta sih? mentor atau enggak? Produk, kalau apa produknya, kalau yang bisa bikin apa sih? Ya dikenal dalam arti, oh iya kita itu menemukan ini, manfaatnya ini gitu. Kalau menemukan mah gak bisa. Iya, bukan menemukan, maksudnya ada produknya gitu maksudnya. Ya ada sih dek, udah banyak. Gitu. Dia ada dasar awalnya security itu. Itu buat alat security deh udah bikin. Itu kayak kerangkanya. Nah habis itu juga deh udah bikin database. Tapi khusus security database-nya buat nyimpen kode gitu. Database kan Bapak pakai ya database. Bikin Bapak. Waktu itu mah Bapak tuh pakai yang SQL IT dah. Dia udah tahu waktu itu Bapak downloadnya SQL IT 3 kalau salah. Soalnya itu emang paling umum Pak dipakai. Paling umum dipakainya emang, kecuali itu mah tapi harus download dulu lewat mana sih. Coding juga itu harus coding. Makanya ribet. Jadi biar fokus, kan dari itu kadang gini, pindah dari AI, Bapak suka sih. AI masih bisa lah. Pindah ke sini, Bapak suka, memang dikenal gitu, walaupun nanti akan sampai pada fokus. Nah dia fokus ini lagi dia fokus di security. Fokus itu apa? Satu, dedenya suka, kedua dedenya bisa. Nah, ketiga nanti ada produknya, ada endingnya apa. Gitu maksudnya. Ya memang nanti ke depan itu akan berubah kan. Zaman itu akan sangat lebih maju lagi persaingannya. Jadi memang harus mempersiapkan itu. Makanya nyampe zaman berapa ya? Zaman Masehi dan Masehi 1700-an. Ternyata coding itu ditemuinya sama cewek, Pak. Habis itu bahasanya tuh dulu teh susah banget. Cuman angka 0 sama 1. Kita nulis ulang itu 010101. Nah, kalau misalnya ada bug nih kan Bapak biasanya kalau ada bug orang bilang gitu ya gimana. Nah, ini mah dia teh gak bisa ngapa-ngapain tuh. Kalau misalnya ada bug gak bisa jalan ya udah diem aja gitu, sistemnya tidak ngasih tahu apa yang salah. Jadi dulu tuh susah banget. Nama bahasanya apa ya? Assembly kalau gak salah. Tapi kenceng banget Pak, soalnya nempel banget sama CPU. Kan coding tuh itu kencengnya tuh kalau misalnya nempel sama CPU ya dekat gitu bahasanya. Kalau misalnya makin susah, itu makin kenceng Pak ternyata. Bahasanya tuh. Nah ya gitu. Nah, makanya dia ini lagi pakai yang kenceng lah, yang dekat sama CPU. Nah dia itu ceritanya tuh mau bikin produknya tuh banyak sih ya, produk security. Dia bakal bikin banyak deh kayaknya nanti di websitenya, di website buat nyimpen. Awalnya ini mau bikin dulu alat bantu. Sesudah alat bantu rencananya nanti mau bikin sistem keamanan yang ngamanin website. Yang ngamanin website. Setelah itu Dede mau bikin apa ya? Kalau bisa mah Dede mau bikin itu sih. Mau bikin aplikasi, bukan aplikasi ya, apa ya? iOS itu. Kan Windows OS. Ada sistemnya. Sama Pak, ini ada iOS paling terkenal tuh buat coding, yang coding banget. Namanya Linux. Nah, dia mau bikin yang kayak gitu. Cuma susah, ternyata berat banget. Makan banyak RAM. Kan Linux juga aslinya dibikin sama perusahaan. Ini mau bikin yang fokus security. Cuma
saingannya tuh berat ya ternyata. Iya. Makanya susah makan ram banyak. Habis itu juga kan kita harus udah sediain alat buat ngetesnya. Alatnya tuh kan pada berat-berat ya. Dia lihat-lihat yang di website yang dia nyimpan. Ada yang nyampe GB tuh beratnya tuh. Kan dia pusing. Makanya dia masih mikirin project ketiganya mau bikin apa sih. Dia bertahap aja, nggak usah terlalu melezit gitu dulu, satu-satu fokus gitu. Gitu deh. Cuman jangan sampai pelajaran ketinggalan. Iya aman. Gitu. Oke.